Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Materi yang ke-14 dalam pelajaran tentang matan al-waraqat yang menggunakan tasjir. Beliau al-muallif rahimahullah taala membahas tentang al-hadru wal ibahah. Maksudnya adalah hukum asal sesuatu, baik itu ucapan atau perbuatan atau benda. Maka ada tiga pendapat. Faminan nasi man yaqulu innal asya'a 'alal hadr. Sebagian ulama berpendapat bahwasanya segala sesuatu itu pada asalnya dilarang. Hukum asalnya adalah dilarang. Tidak boleh dikonsumsi, tidak boleh dimanfaatkan, tidak boleh dilakukan illa ma abahathu syariah, kecuali jika diperbolehkan oleh syariat. Jadi membutuhkan dalil. Kalau itu mubah. Fa in lam yujad fi syariati ma yadullu 'alal ibahati yutamassaku bil asal. Kalau tidak ada dalil dalam syariat yang menunjukkan bahwa hukumnya itu mubah, maka kembali ke hukum asal yaitu al-hadar, dilarang. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, faminan nasi man yaqulu bididdihi. Sebagian ulama ada yang berpendapat kebalikannya, yaitu wahwa annal asla fil asya'i annaha alal ibaha. Segala sesuatu itu pada asalnya adalah mubah, boleh diambil, halal ya, boleh dimanfaatkan. Illa ma hadarahu syar'u, kecuali kalau ada dalil, kecuali kalau ada yang menunjukkan bahwa itu dilarang oleh syariat. Ini kebalikan dari yang sebelumnya. Kemudian yang ketiga, minhum man qala bitawakuf. Sebagian ulama ada yang mengatakan tawakuf, diam. Ya, maka harus dicari dulu dalil. Dicari dalil, dan ada yang mengatakan diperinci. Kalau itu memudaratkan, maka hukumnya diharamkan. Tetapi kalau itu bermanfaat, maka hukumnya adalah halal. Ini ketika sudah ada penjelasan, ya. Adapun kalau belum ada penjelasan, maka tidak ada hukum bagi siapapun. Kalau sudah ada penjelasan dari sisi syariat. Kalau tidak ada penjelasan, maka tidak ada hukum yang berlaku bagi siapapun. Selanjutnya, beliau mengatakan wa makna istishabil hali, yang disebutkan tadi, wa yatamassaku bil asl. Yang dimaksud dengan istishabul hal adalah an yustashabal aslu inda adamid dalili syar'i. Karena ini berkaitan dengan hukum asal sesuatu. Yang dimaksud dengan istishabul hal yang akan menjadi hujah, nanti akan dibahas bahwa istishabul hal ini menjadi hujah, bisa dijadikan dalil. Istishabul asl adalah al-adamul asli. Al-adamul asli. Maka kita menggunakan ketika tidak ada dalil, maka kita kembali kepada hukum asal, yaitu tidak ada kewajiban, tidak ada tanggung jawab, tidak ada keharusan untuk melakukan sesuatu. Ini kalau tidak ada dalil syar'i. Kalau tidak ada dalil syar'i. Jadi maksudnya mujtahid, seorang ulama yang mujtahid setelah mencari, setelah meneliti, mengerahkan usahanya ternyata tidak menemukan dalil, maka kembali ke hukum asal, yaitu tidak wajib. Misalnya ada seorang mujtahid yang mencari dalil, apakah wajib puasa Rajab? Akhirnya dia mencari dan tidak menemukan, sehingga dia mengatakan tidak wajib. Karena hukum asalnya tidak wajib, dan ini yang pasti. Selanjutnya adalah beliau membahas tentang urutan dalil-dalil. Ketika ada beberapa dalil, maka apa yang harus dikedepankan? Beliau mengatakan wa ammal adillatu fayuqaddamul jaliyyu minha 'alal khafi. Maka didahulukan dalil yang jelas, yang nampak dibandingkan dalil yang tersembunyi. Ini berkaitan dengan al-zahir dan al-mu'awwal. Kemudian lafadz yang maknanya hakiki dikedepankan, harus dikedepankan dibandingkan lafadz yang maknanya majazi. Kemudian wal mujibu lil ilmi 'alal mujibi lidzan. Dalil yang mengharuskan, yang menunjukkan al-yaqin, al-ilmu, ini dikedepankan dibandingkan yang membawa adzon saja, persangkaan. Sebagaimana al-mutawatir misalnya, al-ilm. Kemudian
adzan ini ahad, maka dikedepankan mutawatir dibandingkan ahad. Kecuali kalau itu berkaitan dengan umum dan khusus, maka yang umum dikhususkan dengan dalil yang khusus tersebut, bagaimanapun juga. Kemudian yang ketiga adalah wan nutqu 'alal qiyas. Dalil an-nutq yaitu dalam Al-Qur'an atau sunnah itu lebih didahulukan dibandingkan qiyas. Kecuali jika an-nutqu yaitu lafaz ayat dari Al-Qur'an maupun hadis Rasulullah SAW itu umum. Lalu ada qiyas yang mengkhususkan maka itu tidak masalah. Tapi selama tidak demikian, maka hukum asalnya adalah lafaz ayat Al-Quran atau hadis Rasulullah SAW lebih didahulukan dibandingkan qiyas. Kemudian wal qiyasul jaliyu alal khafi. Qiyas jali, qiyas yang disebut dengan qiyas jali, qiyas yang kuat, itu lebih dikedepankan dibandingkan qiyas yang lemah. Contohnya qiyasul illah didahulukan, dikedepankan dibandingkan qiyasu asyabah. Selanjutnya beliau mengatakan fa in wujida fin nutqi ma yufassirul asla yu'malu bin nutqi. Apabila dalam an-nutq yaitu dalil ayat Al-Qur'an maupun hadis sunnah Rasulullah SAW ma yufassirul asal atau dalam satu teks ma yughayyirul asal ma yughayyiru al-asla. Kalau ada dalam nutq ini Al-Qur'an maupun hadis sesuatu yang menunjukkan al-asal, maka nutuk tadi diamalkan. Dalam lafadz yang lain ma yughayyirul asal, yaitu al-asal adalah al-adamul asli atau istishab tadi. Kalau ada yang merubah hukum asalnya, maka yang dikedepankan adalah an-nutuk. Jadi kalau ada hukum asal tetapi sudah ada dalil lafadz dari Al-Quran atau hadis yang merubah hukumnya, maka harus kita amalkan an-nutuk. Tidak boleh menggunakan hukum istishabul hal atau al-bara'ah al-asliyah. Misalnya pada asalnya seseorang tidak wajib sholat. Ya, tidak bisa membuat sholat yang mengatakan ini sholat fardu wajib bagi setiap manusia. Tidak bisa pada hukum asalnya. Tapi ketika sudah ada dalil bahwasanya wajib sholat fardu yang jumlahnya ada 5, maka kita harus mengamalkan an-nutuk. Wa illa, tapi kalau tidak ada dalil yang mengubah, tidak ada dalil yang menjadikan asal tadi berubah, maka tetap diberlakukanlah istishabul hal, yaitu al-bara'ah al-asliyah atau al-adamu al-asli. Jadi al-adamul asli diterapkan kalau tidak ada an-nutqu. Demikianlah pembahasan yang berkaitan dengan urutan dalil-dalil. Urutan dalil-dalil mana yang harus dikedepankan, mana yang harus dipakai, dan mana yang ditinggalkan. Semoga materi yang singkat ini bisa difahami dengan baik. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.